Saya Sheila Timothy, produser dari Life Like Pictures. Life Like Pictures sudah berdiri sejak tahun 2009, kira-kira udah 10 tahun sekarang. Dan biasanya kita memproduksi beberapa film-film Indonesia yang bukan hanya berhasil secara komersil, tapi juga banyak melanglang buana ke festival-festival luar di Indonesia. Dan visi kita tentunya selain membuat film yang punya kualitas dan punya sesuatu, kita juga berusaha untuk bisa membawa nama Indonesia nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar. Mungkin karena saya dari kecil biasa di dunia ini gitu ya, jadi ayah saya itu produser musik dari tahun 60-an, 70-an, Remaco Record, dan dari sejak kecil pun udah biasa gitu dengan proses di belakang layar, bagaimana membuat suatu kreatif dan akhirnya tampil. Rasanya setelah beberapa kali selama perjalanan karir saya, passion saya di film dan akhirnya ya jatuh cinta di film ini. Kayaknya orang-orang sering bilang gitu kalau udah masuk film kayak udah nggak bisa keluar lagi. Jadi kita stuck di situ dan kayak berusaha untuk bisa lebih baik lagi sih buat film Indonesia. Karena profesi saya di film, jadi dan menurut saya tuh kenapa saya percaya sekali sama film. Film itu punya kekuatan soft power tapi sangat luar biasa. Dia bisa merubah mindset orang, dia bisa merubah motivasi orang dalam hidup gitu lewat storytelling. Apa yang ingin saya capai dalam kehidupan saya untuk orang lain baik di Indonesia maupun di luar gitu ya, akan saya sampaikan lewat film-film saya. Jadi semua film yang saya produksi pasti punya misi gitu dan punya tujuan. Mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan buat dunia. Basically, I like being behind the scene gitu. I really enjoy the process itself gitu. Bagaimana membuat sesuatu yang dari nothing sampai akhirnya jadi gitu. Kalau dari film kan dari ideas gitu yang nggak jelas bentuknya apa, kemudian tertuang dalam bentuk tulisan. Terus dari situ ensemble tim dan lain sebagainya, audio, visual dan segala macam di dalamnya yang akhirnya bisa kita tonton gitu. Dan itu suatu kepuasan tersendiri buat saya. Kenapa juga saya walaupun selain juga memang tidak bagus di depan kamera gitu ya, memutuskan untuk di belakang layar gitu. Karena saya suka sekali dengan proses tersebut gitu. Ya jadi kalau dilihat dari sejarahnya film Indonesia tuh booming sekitar tahun 70-an, kemudian mati suri 10 tahun nggak ada produksi film sama sekali 80 ke 90-an, kemudian muncul lagi ketika Mira Lesmana bikin Cul-de-sac, Sherina dan lain sebagainya. Namun pangsa pasarnya atau market share-nya itu kecil banget sampai mulai naik lagi ketika tahun 2016, dan dari 2016 ketika ada kebijakan baru dari pemerintah dan juga teknologi yang makin baik, capacity building dari pekerja film makin baik, kualitas film juga makin baik komersil, ada beberapa film juga yang sukses di pasaran. Sekarang ini lumayan gitu, perkembangannya sudah lumayan meningkat. Kalau kita ngomongin data, mungkin tahun 2016 jumlah layar bioskop di Indonesia itu mungkin di bawah 1.000. Sekarang ini sudah hampir maunya mencapai 2.000 layar gitu. Cinema chain di Indonesia juga sekarang ada beberapa, nggak cuma satu, dan itu memungkinkan kita untuk produser untuk balik modal dan terus berproduksi dan memproduksi lebih baik lagi film-film Indonesia. Jadi dukungan pemerintah dan dukungan penonton terhadap film Indonesia sangat dibutuhkan, dan ya sampai sekarang sih hope-nya positif gitu untuk film Indonesia. Achievement kayaknya belum ada yang paling saya puas dari semua yang saya kerjain, karena saya rasa kalau misalnya kita sudah puas, apalagi dalam bidang kreatif gitu, kayaknya udah kelar aja gitu. Dan saya rasa di industri kreatif ini nggak akan pernah ada kata selesai. Jadi rasanya belum ada achievement terbaik yang pernah kita capai di industri film Indonesia. Saya tuh selalu ingat sama kata-kata bapak saya gitu. Bapak saya tuh produser musik dan dia selalu bilang kalau kita jadi satu orang produser, baik itu musik atau film, nggak bisa kita menganaktirikan satu genre gitu. Buat dia musik nggak ada musik
genre musik yang jelek atau yang baik, yang ada tuh cuma musik jelek atau musik bagus gitu. Dan saya percaya itu gitu. Film itu adalah storytelling, bagaimana kita menceritakan suatu cerita yang menurut kita punya sesuatu untuk kita share ke audience. Dan itu tidak terpaku dari genre-nya sih gitu. Bisa macam-macam. Kalau dilihat dari produksi Life Like Pictures, kita macam-macam banget gitu. Ada psychological thriller, kita ada food family film, kita ada documentary, kita ada action fantasy. Jadi menurut saya film itu, dunia film itu segitu luasnya, segitu menariknya, segitu dinamisnya. Sayang untuk terlalu difokuskan hanya ke satu genre untuk satu production company. Industri film Indonesia itu bisa dibilang industri yang masih sangat infant dibandingkan industri film di Asia, nggak usah di dunia, di Asia. Banyak sekali challenge yang kita hadapi di industri film Indonesia, dari keterbatasan sumber daya profesional untuk industri film itu sendiri, kemudian keterbatasan jumlah layar bioskop di mana menayangkan film tersebut dan ketemu dengan audiensnya, juga pendanaan sih gitu. Pendanaan merupakan salah satu challenge terbesar kita gitu. Bagaimana kita bisa mendanai satu project dan akhirnya bisa menghasilkan suatu hasil yang mumpuni. Film tentunya tidak melulu harus mahal, tapi tidak dipungkiri film merupakan industri yang punya resiko yang sangat tinggi gitu, high risk. Sehingga investment di industri film merupakan salah satu challenge terbesar yang rasanya kita hadapi sekarang. Kalau kita lihat perkembangan ekonomi Indonesia dengan meningkatnya kelas menengah membuat beberapa industri termasuk industri film meningkat cukup baik gitu ya. Ditambah lagi tahun 2016 ketika Presiden Jokowi membuka daftar negatif investasi untuk film Indonesia dan memberikan keleluasaan untuk asing untuk melakukan investasi juga ke sini. Dari 2016 ke 2019 data yang kita peroleh itu kenaikan pangsa pasar Indonesia sekitar 30% untuk film Indonesia. Dan dengan kenaikan pangsa pasar tersebut, investasi yang juga makin baik, teknologi, pendidikan dan lain sebagainya, kualitas film Indonesia juga membaik, daya beli masyarakat ada, dan kepercayaan masyarakat jadi masuk dan jadi percaya gitu sama Indonesia, kembali lagi ke film Indonesia, dan itu secara langsung mempengaruhi perkembangan industri film Indonesia. Saya terlibat di Asosiasi Produser Film Indonesia, APROFI. APROFI berdiri tahun 2016. Kita independent producers di Indonesia seperti Mira Lesmana, Shanti Harmain, terus Miske Taurisia, Fauzan Zidni dan lain sebagainya. Ada sekitar 50-an anggota terlibat di dalamnya. Kita sama-sama berjuang untuk meningkatkan kapasitas dari industri film Indonesia. Macam-macam sih visi yang kita lakukan gitu, karena emang untuk menghadapi industri film Indonesia ini challenge-nya banyak banget gitu. Jadi selain kita memfokuskan diri untuk capacity building dari pekerja film Indonesia, kita juga ada beberapa isu yang kita perjuangkan seperti piracy, kemudian juga bagaimana meningkatkan analisa data dan lain sebagainya untuk industri film Indonesia. What keeps me going on still sampai sekarang di industri ini adalah ya passion saya di industri film. Saya ingin terus bisa menyampaikan cerita gitu, cerita-cerita atau cerita yang menarik untuk audiens Indonesia. Jadi rasanya itu, dan jangan cepat putus asa gitu, jangan cengeng gitu, ya harus tough. Menurut saya sukses tidak bisa dinilai dari hasil akhir aja sih gitu. Sukses itu harus dilihat dari prosesnya sampai achievementnya. Karena kadang-kadang sukses itu juga bukan sekedar hasil akhirnya aja, tapi bagaimana kita mencapai ke sana gitu. Bagaimana kita menghadapi segala tantangan sampai akhirnya kita sampai di titik tersebut. Sukses adalah bagaimana cara kita menghadapi segala tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai satu titik, rasanya gitu. Gini, saya dari kecil itu ibu saya tuh selalu
memberikan comfort foodnya itu noodle gitu, bakmi gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya udah lagi down, moodnya lagi jelek, hal yang bisa bikin semangat apa ya, bakmi. Tapi seriously, tentunya ya hal-hal yang sesuai dengan harapan kita lah ya gitu. Kalau kita udah berjuang, udah setengah mati, kerja keras dan hasilnya memberikan kepuasan buat kita, itu yang jadi membuat salah satu hal yang bikin kita semangat sih. My late dad, karena passionnya dia, karena dia selalu antusias dalam mengerjakan pekerjaannya yang di balik layar, kemudian hasil kerjanya terasa sampai sekarang. Musik-musik yang dia produce pada saat itu masih hidup terus sampai sekarang walaupun dia sudah meninggal gitu. Dan ya bagaimana dia hidup untuk passionnya dia itu sih. Saya tegas, saya disiplin karena pekerjaan saya menuntut saya seperti itu. Tapi saya juga bukan orang yang kaku gitu ya. Saya bisa bercanda dan saya malah nggak suka kalau ngeliat anak-anak di kantor terlalu serius dan kurang fun dalam mengerjakan pekerjaannya sih. Gitu. From many things, kadang-kadang di jalanan pun ketemu satu orang, misalnya lagi di jalan terus ngelihat ada satu kakek-kakek berdiri, terus baju batiknya rapi banget, celananya rapi banget, kemudian pakai sendal gitu, bawa gandeng cucunya gitu. Itu aja udah bisa kasih gambaran storyline di kepala gitu. Bisa ngebayangin dia siapa, kakek itu siapa, cucu ini kenapa dia harus ada di situ. Dengan pakaian yang sangat sederhana tapi sangat rapi gitu ya. Kita bisa bayangin dia seperti apa. Macam-macam sih, dari segala macam. Kadang-kadang nonton film, denger musik, lagi traveling misalnya gitu. Satu-satunya charitable cause sih saya sekarang lebih ke animal, orang hutan. Saya dan keluarga punya 2 anak angkat orang hutan di Kalimantan yang kita support. Yang satu udah lulus dan sudah dilepas ke alam bebas. Yang satu lagi masih SD-nya manusia gitu, masih di sana. Dan rasanya baru itu sih yang kita lakukan. Kita berharap bisa lebih banyak lagi bisa support, dan makanya saya senang sekali bisa terlibat di sini karena menurut saya ini adalah salah satu kegiatan yang saya percaya sekali bisa memberikan kebaikan. Jangan takut-takut untuk mencoba, percaya diri, dan kalau nggak nyoba nggak bakalan bisa tahu bagaimana hasilnya. Jadi harusnya lebih berani sih gitu. Semoga mereka bisa lebih banyak lagi punya kesempatan untuk belajar, karena lewat belajar bisa membuka pikiran mereka untuk macam-macam hal, lebih punya kesempatan untuk maju tanpa dikotak-kotakan oleh suku, ras, agama, lebih bangga sebagai Indonesia, dan mau berjuang untuk Indonesia bersama-sama sih. Hi, I'm Lala Timothy, produser dari Lifelike Pictures, and I'm a dreamer.